Ya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai salah satu kejadian yang biasa disebut dengan false breakout ya. Jadi maksudnya dia itu hanya breakout pura-pura dan akhirnya dia nggak naik tapi malah turun kembali. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi pada saham-saham MNCN. Nah, saham-saham MNCN hari ini itu banyak mengalami yang namanya false breakout ya. Mulai dari ini yang pertama, kepik ya. Kepik ini hari ini udah menembus apa namanya? Candle terakhir. Terus kemudian hari ini juga berhasil menembus resisten terakhir yaitu di 125, bikin jejak di 126, akan tapi gagal bertahan kemudian akhirnya turun kembali ke 111. Nah, ini biasanya sangat merugikan ya buat teman-teman biasanya yang pakai metode eh, buy on breakout, biasanya pakai ada yang metode seperti itu tapi kemudian terkecoh. Nah, kalau misalkan pakai trailing stop atau pakai stop loss itu ya nggak apa-apa, misal dia pakai 2% di bawah area breakoutnya terus langsung otomatis jual, rugi 2% nggak masalah. Tapi kalau misalkan kayak hari ini dia itu naik sampai 126 terus turun 111, kalau misalkan kita beli 125 126 itu juga udah cukup besar, udah sekitar berapa ya? 8% itu, 8% atau 9% lebih, itu kan cukup rugi yang sangat banyak ya. Nah, terus kemudian saham BIT. Nah, saham BIT ini tuh juga sama. Orang naik di sini. Nah, coba bentar. BIT. Nah, saham BIT itu juga sama. Dia itu hari ini breakout menembus sampai ke area 70-an. Ya, ini 70 atau 69 70. Terus kemudian gagal bertahan dan akhirnya turun kembali. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi gini, saham MNCN itu kemarin saya sudah bilang kalau dia itu emitennya itu kayak agak nakal ya. Dia itu cenderung nyuplai barang. Misalnya gini ya, pembeli dominannya itu hanya beli YPKKXC itu cuma 5 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Akan tapi, nah ini ada penjual dominan KZ. Ini KZ 15 miliar. Ini berapa juta lot ini? 2,4 juta lot. Nah, ketika suatu saham disuplai dengan segini banyak, nah otomatis kan kalau pasar itu nggak benar-benar kuat, ya akan tumbang, pasti tumbang. Hari ini akhirnya ARB. Nah, ini kemarin udah saya warning buat temen-temen yang mau ikut, khususnya yang kemarin komen ya. Ada yang bertanya ini, besok masih bisa naik om? Ya saya jawab bisa, bisa. Kalau sudah profit nanti pasang trailing stop biar ndak takut turun. Nah terus jawab baik terima kasih om. Nah terus saya kasih tahu lagi, kemungkinan pagi naik lalu turun dulu karena pada TP habis itu bisa lanjut lagi, jadi hati-hati. Nah ini ternyata tadi itu ya setelah turun nggak bisa naik lagi karena disuplai terus. Bandar dari MNCN itu emang agak nakal. Nah terus ada yang komen, wah jadi jangan buru-buru beli ya di pagi ya. Terus saya jawab, jangan jangan langsung lah pokoknya. Iya, 9 sampai 19 fase panik. Memang tadi kan 9 sampai 19 fase panik buying Mas ya. Jadi masih banyak yang sangat euforia beli akan tapi terus disuplai. Kemudian nah ini saya kasih tahu, jadi jangan terkecoh dulu. Kalau volume perdagangan sudah tenang baru mulai cicil entry. Terus dia tanya lagi, tapi kalau besok di harga 62-an ke atas boleh beli Pak kira-kira? Saya kasih tahu antri dulu pokoknya. Nah ini kalau tidak dapat baru naikin gitu. Terus saya kasih tahu saham BIT banyak bandar nakalnya, jangan langsung HK kalau nggak pas dapat momen. Nah jadi momennya itu ya 2 hari lalu ketika saya upload video yang rekomendasi itu. Kalau yang sekarang sudah bukan momen lagi, jadi cuma udah
istilahnya udah fase cuci piring dan jualannya si bandar pemegang sahamnya ini. Nah, dan ini nggak cuma terjadi di saham Bit Kepik ya, hampir seluruh saham mayoritas punyanya MNC hari ini tuh ya gitu nyuplai semua. Nah, ini pembelinya cuma 3 miliar, 1 miliar net value-nya, terus hari ini yang nyuplai 6 miliar. Nah, kan lebih besar. Terus BABP. Nah, ini juga sama kalau nggak salah. Nah, ini nyuplai MG 16 miliar. Pembeli dominannya cuma 544. Nah, ini kan rontok. Tadi kan dia naik sampai 20% terus kemudian tinggal 1% ya. Kita kalau nggak pasang stop loss rugi 18%. Nah, itu kan cukup nilai yang cukup besar sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, misal ya, kita lihat aja dilihat di detailnya punyanya saham Bit tadi ya, biar jelas. Nah, ini Bit tadi ya, ini kan udah jelas loh. Kemarin kan saya bilang kalau misalkan area yang kita harapkan itu di sekitar 75 78, tapi kalau misalkan kita nggak kuat ya udah jual aja. Terbukti pada hari ini cuma sampai 69 bikin jejak akhirnya melorot. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya semuanya itu pasar harus apa ya, kita harus fleksibel, nggak boleh kita itu berpikiran wah ini udah breakout pasti akan naik, nggak bisa. Kita harus melihat situasi pasar, apakah ada kayak bandar-bandar besar dari emitennya khususnya yang menjual saham-sahamnya. Nah, kalau kayak gini kan ya kita harus harus memahami wah ini kalau udah disuplai terus pasar pasti nggak kuat nerima barang lagi, pasti nanti harganya akan melorot ke bawah. Kalau udah tahu gitu cuan kita ya harus kita lepas, daripada kemarin kita udah untung sekitar 20% terus kemudian turun 6,4 kan tinggal berapa 15%. Syukur-syukur kalau besok nggak langsung apa namanya turun lagi. Kalau turun lagi kan untung kita semakin habis. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya saham yang model kayak gini ya kita harus memahami bahwa memang nggak bisa semua saham yang naik itu akan naik terus. Pasti ada saatnya dia akan mengalami penurunan, entah ada yang jualan banyak atau memang karena ada isu berita yang beredar bahwa emiten tersebut buruk dan lain sebagainya. Pokoknya kalau memang model kita itu bukan model trading cepat ya janganlah mengambil saham-saham yang seperti ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, tetap hati-hati. Hari ini saja saya cuma scalping di Kepik. Ini Kepik ambil 115 terus kemudian jual di 120 karena tadi itu melorot 126, saya nggak jual-jual terus kemudian kok turun akhirnya ya terpaksa saya jual di 120. Ya nggak apa-apa, yang penting tetap bisa mendapatkan hasil lah. Jadi seperti itu, tetap semangat dan semoga cuan selalu.